Saya baru ingat waktu saya mencari buku ataupun kitab-kitab yang kalian cari. Saya ada salah satu, memang di situ ada kotak hitam, sudah berdebu, tapi terkunci sangat rapat. Saya tidak tahu di dalamnya berisi tentang apa, saya tidak tahu. Kotak hitam? Iya. Sudah Tidak berdebu. terlalu besar. Ada di pojokan rumah dari Paman Maronda. Kitab-kitab yang biasa sering dibaca ataupun buku-buku yang sering dibaca Paman Maronda memang ada tempat sendiri. Saya sudah mengeceknya dan terus tidak ada bahasa-bahasa yang memang sangat mencurigakan. Tapi ada satu yang memang itu sangat tertutup dan terkunci. Saya tidak tahu kuncinya di mana. Apa itu ya? Kemungkinan sih bisa juga itu. Itu terpisah dari buku-buku yang lain. Terpisah, tempatnya terpisah dari buku-buku yang biasa Paman Maronda sering baca. Seperti ini, sebenarnya kalau kita rentetkan ceritanya, Paman Maronda pernah mencuri kitab dari perguruan Lemut Berseguan itu saya rasa sudah lama. Kalaulah Paman Maronda sekarang sudah bisa menguasai bahasa mereka, berarti buku itu benar-benar disimpan dengan rapi dan dipisahkan dari buku lainnya. Ada kemungkinan yang ada di dalam kotak hitam itu, Mandili, itu adalah kitab yang sedang kami cari. Cuma kan permasalahan kuncinya ya? Terkunci, yang saya tidak bisa untuk mengambil paksa ataupun membongkar tempat itu. Sedangkan saya ketika ketemu sama Maronda itu sangat terbatas. Saya hanya diberikan waktu hanya beberapa saat saja. Ketika saya berbicara ataupun ngobrol dengan Paman Maronda pasti selalu diawasi. Dan ketika saya ngobrol terus menerus, tidak lama pasti saya disuruh keluar. Mungkin yang penting tugas dari Mandili sekarang mungkin yang paling tepat adalah mengawasi Paman Maronda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak diketahui oleh kita. Apakah perlu saya tanyakan waktu ketika saya ke tempat Paman Maronda, di dalam tempat patungan itu saya menanyakan apa isi di balik kotak yang saya lihat itu? Ya, jika memang itu bisa dilakukan, bisa Mandili tanyakan dan juga tanyakan sekalian keberadaan dari kuncinya. Tapi kenapa Paman Maronda sekarang sering tertawa? Ya, Kayak seperti biasanya ketika makhluk ditahan, tentunya cemas. Tapi saya melihat Paman Maronda bukan malah cemas atau takut, malah dia itu selalu menggambarkan selalu ceria, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah dia itu akan baik-baik saja. Sedangkan saya yang melihatnya itu sangat khawatir. Belum lagi teriakan-teriakan dari warga yang selalu diucapkan bunuh, 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 dan bunuh. Mandili, Paman Maronda itu sebenarnya dia orang yang kritis, makhluk yang kritis. Dia tertawa, saya rasa menertawakan keadaan sekitar yang begitu miris. terus seperti ini. Paman Maronda juga saya rasa dia sudah benar-benar menerima apapun keadaannya, apapun yang terjadi terhadapnya. Dia sudah benar-benar mau menerima apapun itu. Ya, ikhlas. Sudah ikhlas. Walaupun hukuman terberatnya itu mati, Paman Maronda itu sudah tidak menghiraukan mengenai itu. Paman Maronda sudah mengusahakan semaksimal mungkin dari waktu Paman Maronda mengetahuinya sampai detik ini. Ya. Kan itu juga sudah cukup lama. Namun tidak ada yang menghargainya. Nah, sekarang kita yang sudah berusaha ingin membantu dan mencari tahu informasi apa saja yang Paman Maronda ketahui, malah kondisinya seperti ini. Mungkin seperti ini saja. Malam ini saya akan mencoba bertemu dengan Pak Lurah dan meminta waktu izin untuk bertemu dengan Paman Maronda untuk menanyakan mengenai kitab itu. Namun untuk besok siang, jika Mandili ingin menanyakan mengenai kunci dan kotak itu, lakukan saja biar kita bisa padukan. Baiklah, ya sudah. Saya akan kembali ke tempat Paman Maronda untuk mencari tahu apa isi di balik kotak yang saya lihat itu. Ya. Terima kasih banyak Mandili. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.